Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kumpulkan kita bersama-sama untuk berdoa. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik firman dengan judul jawaban doa. Nah, Bapak Ibu Saudara, barangkali kita pernah mengalami gitu ya. Awalnya kita ditakutkan oleh banyak masalah. Nah, kita merasa sekalipun kita sudah berdoa dengan tekun, tetapi masalah tersebut tidak kunjung selesai. Namun setelah perjalanan waktu, kita tetap setia mengikut Tuhan. Kita merasa bahwa masalahnya ada, tetapi itu tidak menjadi masalah pada saat ini. Ya. Pada awalnya kita begitu takut, kita begitu khawatir, seolah-olah masalah ini menjadikan kita genting, menentukan masa depan kita dan lain sebagainya. Dan masalah itu tidak selesai, tetapi saat ini ya baik-baik saja hidup kita. Nah, artinya apa? Bahwa seringkali persoalan yang kita definisikan sebagai persoalan yang penting, yang membuat kita genting dan lain sebagainya, itu sesungguhnya hanya menyangkut cara pandang kita saja. Ya. Kita seringkali ditakut-takuti dengan bayangan kegagalan, kejatuhan, kemiskinan, penderitaan. Kenapa? Sesungguhnya pada saat itu kita mulai terlepas dari pengharapan kita di dalam Tuhan. Nah, makanya di sini dikatakan di Ibrani 6 ayat 19, di situ katakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Agar jiwa kita merasa aman, tenang, dalam damai sejahtera, maka pengharapan itu harus senantiasa ada di dalam hidup kita. Dan pengharapan itu ada ketika kita tidak jauh dari firman. Kita selalu membangun relasi secara khusus dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita belajar dari firman, ya, kita mempunyai keyakinan atau kepastian bahwa doa yang kita naikkan itu selalu ada jawabannya. Ya. Jadi, kenapa kita memiliki satu kepastian bahwa kita tetap berdoa? Karena doa itu selalu ada jawabannya. Ya. Namun yang sering terjadi adalah kita bertindak melangkah maju bahwa jawaban doa itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu yang seringkali kita membatalkan keyakinan bahwa doa itu selalu ada jawabannya. Ya. Ada orang yang terus berdoa karena merasa jawaban doanya itu harus seperti yang dia inginkan. Padahal kalau kita lihat dalam perjalanannya, ya dia baik-baik saja. Seandainya masalahnya itu tidak dijawab seperti keinginannya, atau yang Tuhan mau sesungguhnya, ya, doa itu kita memiliki keyakinan sudah pasti terjawab. Yang penting adalah kita memperoleh kepastian dari Tuhan. Nah, contohnya adalah Paulus begitu ya. Dia menderita satu sakit katanya. Dia sudah berdoa 3 kali. Tetapi doanya itu tidak dijawab dengan cara Tuhan sembuhkan penyakitnya. Tapi ketika dia memperoleh jawaban dari Tuhan, entah apapun jawabannya, dia mengatakan dia mulai bangkit dan menjalani hidupnya dengan kemenangan. Jadi seringkali jawaban kita
jawaban doa yang kita inginkan itu tidak kita peroleh, ya. Tetapi ketika kita memperoleh kepastian, itu sudah cukup bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika kita renungkan lebih jauh, ya, jawaban doa itu erat kaitannya dengan bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan. Atau sejauh mana akal budi kita dibaharui. Bila firman terus hadir dalam hidup kita, ya, akal budi kita terus dibaharui di dalam firman, maka kita semakin peka dengan kehendak Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 2. Artinya apa? Keinginan kita menjadi semakin fleksibel. Kita tidak kaku dengan kehendak kita sendiri. Kita pengennya A, B, C, D, E, F. Tapi nyatanya jawaban doanya adalah H, I, J, K, L, M. Ya nggak masalah gitu kan. Nah, semakin cepat kita menerima sesuatu yang tidak seperti kehendak diri kita, ya, itu membuktikan bahwa kita ada dalam satu progres pembaharuan yang benar. Kemudian semakin mudah untuk menerima keadaan. Pada awalnya ketika kita baru mengenal Tuhan, gitu ya, ketika doa ngotot, keinginan kita nomor satu. Ya. Jawaban doa itu kita punya keyakinan kalau persis seperti yang kita inginkan. Tapi sekarang kita belajar bahwa apapun keadaannya, ketika tetap kita dalam kepastian di dalam Tuhan, semuanya baik-baik saja. Ya. Nah, ini yang disebut dengan doa orang benar, ya, saya katakan, ya. Artinya apa? Doa yang dilandasi dengan pengenalan akan Tuhan. Doa yang dilandasi akan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri. Ya. Ada satu firman berkata demikian, Tuhan, bila manakah engkau akan memulihkan keadaan Israel? Tuhan Yesus jawab, ya, engkau ngikuti aja apa yang akan Tuhan lakukan. Yang jelas, kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan diberikan kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kita seringkali ngurusi doa itu dari hal-hal fisiknya. Aku berdoa untuk Indonesia, Tuhan. Ekonominya dipulihkan, rakyatnya adil dan makmur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kapan itu terjadi? Ternyata Tuhan balikkan lagi. Ya, kamu sesungguhnya yang menjadi saksiku. Kamu sudah melakukan yang seharusnya kamu lakukan, atau tidak. Kamu nggak usah meragukan kapan itu terjadi, karena itu kehendak Tuhan. Yang harus kamu lakukan adalah jadilah kamu saksi. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berdoa itu hanya mengharapkan tangan Tuhan yang melakukan intervensi. Sementara kita ya hanya berdoa, tidak berbuat. Tapi seringkali melalui doa kita disadarkan bahwa doa itu adalah satu pekerjaan yang sinergis antara kita dengan Tuhan. Ya. Nah, kita disadarkan bahwa kenapa kita harus berdoa, itu karena kita merasakan pentingnya atau manfaatnya doa itu dibandingkan jawaban apa yang kita berikan. Kita tentu sependapat, orang yang nggak punya masalah pun ya kita harus berdoa. Ternyata doa itu bukan sebagai satu jalan kita mendapatkan jawaban, tetapi doa itu merupakan aspek penting dalam kehidupan kita mengenal Tuhan. Jadi
Kalau kita resumekan gitu ya, apa manfaat doa? Yang pertama adalah merupakan ungkapan ketergantungan kita kepada Tuhan. Mengapa kita mesti berdoa? Atau sesungguhnya kita sanggup lakukan sendiri dengan tangan kita, dengan kemampuan kita, dengan keterampilan kita, kita sanggup lakukan sendiri. Tetapi kita pun harus berdoa. Itu sebagai ungkapan ketergantungan relasi kita dengan Tuhan. Terus di Filipi 4 ayat 6 disitu katakan, dalam doa kita terpelihara di dalam damai sejahteranya. Ya. Seseorang yang terus berjalan tanpa doa, ya bisa jadi hatinya kosong, hatinya hambar, dia tidak berjalan dalam ketenangan ilahi. Kemudian yang berikutnya adalah memurnikan kita. Ketika kita doa terus-terusan, merasa kita tidak dijawab, kita sebenarnya sedang diuji. Apakah kita sedang ngotot dengan keinginan kita yang tidak tepat dalam pandangan Allah, atau kita sedang berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Ya. Kamu berdoa tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu sedang memperjuangkan hawa nafsumu, katanya. Nah, doa adalah sebagai satu sarana untuk memurnikan kita, sehingga kita mengetahui kehendak Allah yang sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya, doa membuka kesadaran kita akan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Doa merupakan satu kesepakatan, satu hal yang sinergi antara Tuhan dan kita. Ada bagian kita yang mesti kita ambil. Tidak hanya kita ngomong kepada Tuhan, tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan kesadaran kita sepenuhnya. Kemudian yang berikutnya, doa adalah satu cara untuk kita dikuatkan kembali. Secara fisik atau psikis, barangkali kita bisa menghadapi satu kejenuhan karena pasang surutnya kehidupan. Ya, emosi kita pada suatu saat harus terkuras, dan itu membuat secara fisik kita capek. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita disegarkan kembali, diberikan semangat dan kekuatan yang baru. Terpujilah nama Tuhan, mari kita tetap mengarahkan diri kita untuk membangun relasi yang semakin intim dalam doa bersama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita